Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa di rumah juga mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, ini ibu-ibu yang datang dari mana nih? Sebelah sini dari mana? Dari Depok, Pak Ustadz, dekat. Depok, iya. Depok Limo. Kalau ini sih kayaknya jaminan mutu soleha ya. Wah, amin. Wajah-wajahnya subhanallah. Subhanallah. Terang. Kalau yang ini dari mana ibu-ibu? Radio dalam, subhanallah. Sip. Hati-hati kesetrum ya Bu, di radio ya. Iya. Ada teman-teman yang punya cita-cita menjadi ibu yang soleha. Oh hebat itu. Ketika ditanya, ada seorang anak SMP ditanya, nah apa cita-cita kamu? Mau jadi istri yang soleha Pak Ustadz? Wah. Jadi cita-cita ya. Hari gini bener. Bukan dokter. Bukan. Baru semalam saya kembali dari Bandung kemarin. Saya tanya juga, saya cerita sama santri saya kan, ada teman saya, cita-citanya jadi merbot. Bukan main kan, hari gini coba. Cita-citanya jadi merbot. Tapi ntar dulu, ada komanya tuh. Kenapa itu? Ada komanya pemirsa. Komanya? Jadi merbot di masjid sendiri. Wow. Oh, yang ada di halaman sendiri. Berarti orang kaya itu kan. Orang kaya. Punya rumah sendiri, masjidnya di halaman sendiri. Dia yang ngurusin langsung. Yang diparkir di depan masjidnya itu Mercy sendiri. Itu mah semua juga mau bilang. Tapi kan cita-citanya mulia. Cita-cita mulia. Jadi istri salehah. Solehah. Perhiasan dunia. Itu di lirik lagu tuh, istri yang solehah, perhiasan dunia. Itu benar tuh Pak Ustadz ya? Benar. Seindah-indahnya perhiasan dunia tuh istri yang solehah. Istri solehah. Makan Rasulullah bilang kan, nikahi perempuan itu karena 4. Tungkahul mar'atu ya bi arba'ati. Karena 4 hal. Pertama karena cantiknya. Cantik. Karena kuayanya. Kuaya. Karena nasabnya. Yang terakhir nasab tuh turunan. Oh, keturunan ya. Orang Jawa tuh biasa bobot, bibit, bebet. Bobot, bebet, bebet, berobot. Ya. Itu mah sakit perut. Bibit, bobot, bebet ya. Bebet, ya. Nah, terus karena agamanya. Agama. Kemudian kata Rasulullah apa? Fasbar bidzatiddin. Pilih yang agamanya bagus karena itu akan menenteramkan hati. Subhanallah. Kebanyakan kita rumah tangga pengen jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, Ustaz. Ini juga sudah terbukti kesetiaan mereka sudah sekian lama. Masya Allah. Ini dia Tante Widiawati. Senang bisa ketemu. Iya. Wangi, cakep, cakep lahir batin deh. Saya ngefans sudah lama. Iya benar. Tante Widiawati. Pasangan abadi. Pasangan abadi. Sehat semua Tante ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa? Terpancar ya, auranya tuh gitu keluar. Ini kan apartemen nggak pakai lampu Tante. Gara-gara Tante datang nih langsung terang. Gitu ya. Waduh, hebat ya. Hebat. Tante, iya. kita pengen belajar banyak dari Tante sama Om waktu itu. Waduh. Sehingga kita nggak pernah dengar ya Pak Ustadz ya, nada-nada miring tentang hubungan waktu itu Tante sama Om. Itu ada tipsnya nggak Tante? Untuk menjaga hubungan tetap indah. Kalau ditanya tips ya susah ya, cuma yang pasti saya bersyukur punya suami seperti dia. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya sedikit agak cerita mengenai ketika saya ditinggal sampai beberapa tahun. Perasaan saya tuh sangat Kosong gitu. Kosong, benar-benar down saya ya, karena siapa sih yang pernah menyangka? Saya kira semua orang sama ya kalau ditinggal mendadak begitu ya. Jadi ada sampai orang, kamu kok sampai seperti gitu sih, kayak kayak gimana sih, sudahlah kamu mesti. Saya memang ikhlas, kita harus ikhlas ya. Tapi kenapa saya sampai seperti itu? Karena perhatiannya Om yang luar biasa ke saya. Memanjakan dan
aduh, perhatian kasih sayangnya itu yang saya sulit untuk saya katakan. Disisirin gitu apa gitu. Kita mau niru deh. Iya, bener. Jadi sayang istri, dibanggain istri. Kalau istri udah ngebanggain kan. Nah, tapi betul perhatiannya. Pas kita pergi juga ngerasa kehilangan udah nggak apa-apa, nggak ngaruh. Kan kasihan Ustaz. Benar. Nah, makanya kita pengen belajar. Iya Seperti betul. apa Jadi sih perhatiannya Om itu Sofyan sangat waktu itu? luar biasa. Kalau yang salah satu kalau saya mau tidur ya, atau mau tidur, saya tidur ya, dia gitu. Pasti dia cium saya, good night. Dia pasti bilang, dia cium saya good night. Itu salah satu. Pagi, good morning, dia cium. Terus I love you. Itu. Benar. Dan saya tahu, karena saya tahu persis suami saya itu bukan orang yang suka berbahasa basi. Jadi apa yang dia keluarin pasti memang keluar dari dalam Yang dia sini, rasakan. ya kan? Dan di samping itu juga yang kecil-kecil. Jadi ini salah satu contoh aja ya. Jadi mau pergi undangan nih, tiba-tiba saya mau pakai kalung mutiara gitu, lepas. Waduh, aduh gimana nih lepas gini, udah tenang madam. Dia rangkai lagi. Oh. Dia rangkai lagi. Nah, ini siap Bu, dia gitu ya, saya pakai. Itu salah satu gitu loh. Jadi ya memang Pokoknya mungkin indah gitu ya. iya. Jadi Jangan sampai begini, wah cepetan loh, banget sih. Tadi satu tipsnya kita udah dapat perhatian. Perhatian, Berikan betul, perhatian. betul. Ntar kita akan tanya-tanya lagi banyak tips yang luar biasa dari pasangan yang luar biasa menurut saya. Banu. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan ya. Kita lanjut lagi. Saya dengarnya aja senang nih, karena saya bisa langsung belajar, Bos. Den, Ya. ada pertanyaan nih. Emang juga kalau istrinya kayak Tante Maya, ikhlas banget kita jadi laki-laki. Kayaknya begitu, kelihatannya nggak bawel, Adem. dia nggak tahu. Bawel luar biasa. Masa sih? Panas lagi nggak adem. Iya. Oh, begitu ya. Tante, masih ada yang sangat berkesan nggak yang pernah dilakukan oleh Om Sofyan dulu? Yang sampai sekarang tuh masih teringat gitu. Banyak sih ya. Banyak ya? Banyak sekali. Jadi kadang-kadang sulit ya mau saya ungkapkan seperti apa. Itu tadi perhatian yang sangat amat luar biasa. Sampai kalau saya pergi sama kakaknya dan sama adik ipar ini ya, jalan, pasti dia telepon gitu. Pasti obat nih nelfon. Maksudnya obat karena sehari itu bisa beberapa kali dia telepon gitu. Oh, istilahnya obat. Jadi nggak obat nelfon nih gitu. Jadi ya itu. Jadi dia nggak mau tahu apa ini, jangan, dia khawatirnya memang sangat khawatir gitu ya. Tidak hanya pada istrinya, yang pasti dengan keluarganya gitu ya. Anak-anak itu dia sangat perhatian gitu. Jadi anak di mana, ini di mana. Dia ya orang anggap termasuk perfeksionis gitu. Jadi dia, karena dia orangnya khawatiran, dia nggak mau, jangan membuat dia jadi khawatir. Jadi kitanya harus ngimbangin lah, anak-anak juga ngimbangin lah gitu. Jadi kita tahu dia khawatir, oke, kita sampai, kadang-kadang kan pernah nanti sampai telepon ya, oke, sampai ketemu sama teman-teman arisan, lupa dong, wah ketemu ibu-ibu tahu sendiri kan, terus telepon dia, aduh lupa nih aku telepon, aku udah sampai gitu loh. Dia jangan, saya kan khawatir kamu. Dia tahulah keadaan di Jakarta seperti apa gitu. Jadi kekhawatiran itu bukan kekhawatiran yang macam-macam, tapi kan kita tahulah keadaan. Ya itu mungkin udah merasa pendampingnya itu menjadi perhiasan, dijagai. Jadi dia juga memberikan yang terbaik karena almarhum juga mendapatkan pendamping yang terbaik. Saling mengisi, Bos. Betul, hidup tuh kan yang penting saling mengisi, saling memberi, timbal balik gitu. Timbal balik. Maksud menerima kekurangan juga ya? Oh iya dong, ketika kita komit menikah dengan seseorang ya. Kalau ini yang ya, saya tidak mengatakan ini harus begini, tidak, tapi ini yang kita lakukan karena dia tahu kekurangan saya juga tahu kekurangan dia. Karena semua orang, nobody's perfect ya kan. Jadi
jangan pernah menuntut kekurangan itu. Justru kita harus melihat kelebihan dari dia itu apa gitu loh. Saya nggak pernah nuntut kok, kamu kok nggak gini. Begitu juga suami nggak pernah nuntut saya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus nggak ada. Saya ketika menikah nggak bisa masak, dia nggak menjadi masalah gitu. Toh nanti dengan berjalannya waktu pasti istri itu pasti ingin menyenangkan, pasti berusaha belajar. Dan hidup itu kan belajar. Pak Ustadz, kita kedatangan tamu pasangan yang luar biasa juga. Dalam keterbatasan, dalam hal penglihatan, cinta mereka bersemi dan akhirnya bertemu. Kita undang. Ini dia Bapak Ruli dan Ibu Rahma. Jika kau menjadi istriku nanti, jangan pernah berhenti memilikiku. Biar di Mana dia sini duduknya aja ya. Dia tante sini. Iya. Duduk. Silakan. Nah, Insya Allah Bapak Ruli ini pemirsa dikasih anugerah oleh Allah SWT, tidak bisa melihat. Istrinya pun begitu, dikasih anugerah Allah tidak bisa melihat, sehingga tidak punya dosa mata. Kalau kita kan dosa matanya banyak benar. Subhanallah. Dan ini anaknya ini. Subhanallah, putri siapa namanya putri? Ayu. Ayu ya. Subhanallah. Ini dulu waktu janjiannya dulu gimana ceritanya, sama-sama nggak bisa ngelihat. Kalau nggak bisa lihat kan matanya Pak Ustadz, tapi kan hatinya. Ustadz, yang nggak bisa ngelihat kan matanya. Hati kita kan saling melihat. Hati yang berbicara. Bener. Keren. Waktu itu pertama kenal di mana? Iya. Pak Ruli. Ini kita kan dulu satu sekolahan di Lebak Bulus, di SLB, SLB Negeri Bagian A. Cinta bersemi. Itu belum. Oh belum. Baru PDKT. Sabar ya. Musuh dulu. Musuh. Iya. Bisa dibilang musuh. Gimana ceritanya musuhan? Aku bisa musuhan. Ya karena kan saya Usil, jahil, iya, usil jahil. sering ngejailin dia nih dulu, jadi merasa Nggak suka lah. nggak suka. Asalnya benci. Jadi cinta. Oh dulu musuh, jadi Pak Ruli dulu jadi rebutan mungkin ya? Iya seperti itulah kira-kira. Asik kan? Asik. Terus gimana? Tadi kan baru pertama ketemu. Setelah Satu selesai sekolahan. lulus SMP kan kita pisah. Dia nggak tahu ada di mana kan, saya juga nggak ngerti ya gitu. Terus ketemu lagi di rumah kawan. 12 tahun. 12 tahun nggak ketemu. Ketemu di rumah kawan. Setelah itu yang ngobrol-ngobrol 3 bulan kemudian nikah. Itu kan dari versi Ruli, dari versi mbaknya belum Oh iya, ngomong. coba. Benar nggak gitu, Mbak Rahma ceritanya tuh? Ya sama aja, kita nggak ketemu di SLB, terus saya bener-bener nggak suka karena dia jahil orangnya, suka ngejalin perempuan, pokok iseng gitu. Tapi tahu ente perempuan yang mana ya? Tahu. Wah kacau juga nih. Tahu. Waktu itu yang nyatain cinta siapa? Duluan. Kayaknya nggak ada Nggak ada nyata-nyatain cinta deh. Nah, Tahu-tahu pas Jadi- ini main gandeng aja pacaran apa langsung? Enggak. Jadi Pak Ruli itu suka telepon saya gitu, curhat. Hai deh. Terus katanya udah yuk kita jalanin yuk. Ya udah lu serius, ya udah saya serius gitu aja. Nggak ada aku cinta padamu. Break lo break. Kita lanjutin lagi ya. Jangan kemana-mana, di chatting dengan dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cakep nih, isi rumah gede nih. Sejuta aja malu kalau ngasih sejuta. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Ada Pak Roninya. Pak Roninya kebetulan lagi dinas keluar kota. Lusa baru pulang. Bisa dibantu mungkin? Ini kita dari remaja Masjid Al Abror. Ya. Kemarin katanya Pak Roni ada beras buat makan anak-anak yatim. Iya Bu. Kita suruh ambil. Suruh ambil ke rumah ibu. Ini saya udah bawa kuli panggulnya nih. Iya. Aduh, beras sih ada. Tapi Bapak belum ngamanatin. Jadi mungkin nanti aja ya ngambilnya kalau Bapak udah pulang. Oh gitu. Jadi lusa
Bisa balik lagi? Bisa balik lagi gitu, Bu? Iya. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya? Iya, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dah, gimana sih Kang main udah aja? Tuh, beras kan udah ada, kita tinggal bawa. Apa makan? Lama nungguin lagi. Ini bini yang soleha, Pri. Nggak berani masukin laki-laki kecuali suaminya. Nah, kita kan orang kenal tetangga. Iya, gue kan kita bukan muhrim nih. Ah, lu mau banyak ngomong kalau ngajak lu mau main rumah. Lah, lu sih begitu, Pri. Gue sih sebelnya begitu sampe lu. Rame tuh. Itu nggak boleh tuh Ustaz ya? Ya emang Rasulullah mesen. Ya. Sebenarnya sih Rasul mesennya kedua-duanya. Ke suami juga mesen, ke istri juga mesen. Dan Rasulullah adalah contoh rumah tangga yang perfecto kan. Iya. Rasul mesen kalau jadi istri jaga kehormatan, jaga diri dan jaga dari fitnah. Fitnah. Iya, itu yang bisa membuat suami kalau di luar tenang. Iya. Sebaliknya juga para suami nih pemirsa juga harus bikin istri tenang. Bagaimana ketika di luar istri itu nyaman gitu loh. Kayaknya nggak bakalan deh suami macam-macam. Saya alhamdulillah deh saya biasain. Ke depan aja saya izin. Ke depan? Ke depan izin. Iya, iya. Ntar udah di depan tuh mana aja gitu. Mending ke depan dulu izin. Iya. Bener. Ini pas banget. Agak bener Tante. Beneran ini mah. Kedepannya tuh jauh banget ya. Kedepannya tuh jauh banget. Nah, kalau ke depan aja izin, apalagi kalau Pak Ustadz mau ke tanah suci itu harus izin, harus komunikasi. Dan jemaah haji kita pulang pergi selamat. Amin. Amin. Beruntung sekali yang bisa pergi berdua. Nah Tante, saya waktu kecil ngaji, belajar, terus kemudian dapat sesuatu tentang istri. Lo kalau nyari istri yang gimana sih gitu? Nah waktu kecil tuh diantara yang kita disuruh nyari istri adalah ketika istri kalau kita pergi dia doain kita. Istilah saya mah gini Den, begitu kita pamit sama istri, istri masuk kemudian kamar doain nih, doain si suami di sholat duha, di apa segala macam. Nah pengalaman Tante nih dampingin Om Sofyan ya, almarhum, menghadirkan nuansa spiritual atau religi di tengah-tengah keluarga itu seperti apa? Sulit juga ya kalau saya mau cerita masalah ini. Tapi yang pasti apa yang kita lalui dan kita jalani adalah yang penting tadi ya, komunikasi itu ya, komunikasi itu sangat penting. Lalu kalau masalah tadi spiritual itu memang kita tidak terlalu apa ya saya mau bilang ya, tidak Om tidak pernah kamu yang saya katakan tadi, kamu harus sebagai istri harus begini, doakan saya, begitu pula sebaliknya saya. Jadi Saling kita mengerti saja. saling mengerti dan menjalani hidup apa adanya itu. Jadi ya pastilah kita selalu mendoakan ya suami dan saya yakin suami saya juga mendoakan saya, dan meskipun tidak kamu doain saya nggak gitu, nggak mungkin kan. Jadi kita percaya saling kepercayaan itu ada komunikasi yang ada komunikasi dalam diri kita masing-masing untuk kebaikan pasangan kita masing-masing. Pak Ruli, ini Den tadi kita sempat dengar ya kalau anak ini lahir dalam keadaan apa dah? Down syndrome, jantung bocor, terus ada penyumbatan usus ke lambung ke usus. 3 kondisi itu. Nah waktu pas lahir ini ditambah lagi dengan kondisi Mbak Rahma dan Pak Ruli gitu ya. Kira-kira ada nggak sih kekecewaan terhadap Allah nggak adil gitu? Kalau kekecewaan saya rasa kalau cerita waktu itu ya Pak Ustadz, saya itu nggak berpikir tentang anak ini Down syndrome atau bagaimana. Yang penting saya bisa keluar dari rumah sakit dan bisa membayar biaya rumah sakit. Itu saja yang ada di pikiran saya. Nah setelah itu baru mungkin saya berpikir tentang keadaan anak ini. Ya sedikit ya adalah rasa kecewa, tapi kan kalau kita kecewa terus begitu terus-terusan seperti itu kan kita juga nggak bisa melakukan aktivitas segala macam aktivitas. Jadi ya kita ikhlas aja, toh dengan kita jalani akhirnya semua terbiasa.
akhirnya jalan keluarnya ada. Gitu ya? Akhirnya banyak sekali jalan keluar. Sebab kan saya sering dengerin Pak Ustadz banyak sedekah gitu. Dengerin saya? Iya. Yang benar. Iya benar Pak Ustadz. Ilmunya saya pakai. Jadi banyak yang masuk dan banyak yang keluar juga, seperti itulah. Kelas. Kalau rezeki masuk keluar gitu. Iya seperti itulah. Kita keluarin, kita kasih siapa gitu ya mungkin yang membutuhkan atau orang sekeliling kita, seperti itu. Aktivitas sehari-hari apa? Orang Mas Ruli. Tukang pijit. Standar lah Pak Ustadz. Pijit. Buka pijit. Buka pijit di rumah. Di rumah. Waduh, saya doyan pijit. Saya pijit. Ada langganan baru. Iya, boleh. Iya boleh. Iya. Saya mijit perempuan, Mas Ruli mijit laki-laki. Iya. Oh berarti ntar saya Mas Ruli yang Boleh bisa. Kayaknya perlu demo sekarang. Perlu. Iya. Tapi jangan salah loh. Gara-gara mijit itu bisa nyampe Mekah loh. Amin. Benar. ada kisah apa tuh? Oh banyak, tukang-tukang pijit yang bahkan sampai sana mijitin sehse, mijitin teman-teman jemaah haji pulang duitnya tambah banyak. Iya. Banyak tukang-tukang pijitnya, asal dia ikhlas mijitnya. Iya. Itu semua kalau udah jalannya Allah ya. Iya rezeki tukang pijit masuk, karena kan kesempatan ngobrolnya tuh private kan antara dia jangan yang dipijit kan. Betul. Suka dapat aja tuh cang gitu tiba-tiba sesuatu gitu. Oke. Nah, Pak Ustadz, pasangan ini ternyata saling mengagumi juga. Ntar setelah ini kita akan tanya bagaimana sosok Mbak Rahma di mata Mas Ruli. Di hati. Bagaimana? Di hati. Oh iya di hati. Dia di hati. Bagaimana sosok Mbak Rahma di hatinya Mas Ruli? Mata hati Mbak Rahma. Dan bagaimana juga sebaliknya. Jangan kemana, chatting dengan ya. Sekarang kita lanjut lagi. Mas Ruli. Ya, gitu. Ya. Jadi sebelum syuting ya saya sempat ngobrol-ngobrol. Orangnya lucu Ustadz, saya ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Saya pengen tahu dong, Mbak Rahma di mata Mas Ruli itu seperti apa? Di hati. Di hati, ya di hati. Saya diomelin mulu sama ibu-ibu di sini. Mbak Rahma di hati. Nggak tahu ya, kalau di hati saya itu kalau deket dia tuh rasanya adem. Bingung saya juga. Gitu dia. Terus? Ya rasa-rasanya semua masalah itu hilang. Selesaikan. Subhanallah. Luar biasa tuh Pak Ustadz. Kalau udah punya perasaan itu di antara pasangan ya. Terus apa lagi, Mas Ruli? Ya dia ini ya perhatian terhadap saya sama Ayu, udah gitu rajin juga. Ya pokoknya ya bisa dibilang ini anugerah Allah untuk saya. Subhanallah. Kalau Mbak Rahma gimana? Sosok Mas Ruli di hati Mbak Rahma. Ya, bener kan? Udah benar sekarang. Ya pokoknya dia yang pasti setia. Setia. Gitu loh, nggak mau pegang duit banyak-banyak, pokoknya dia setia, takut macam-macam katanya. Baru mau nanya urusannya apa duit? Ternyata takut macam-macam. Kalau dia berpikir gitu. Terus apa lagi Mbak Rahma? Yang ya, Mbak Rahma suka dari... sabar ya, kita sama-sama sabar ngadepin anak, sama-sama terima gitu loh. Terus apa ya, segala sesuatu kita jalanin bersama deh, pengertian gitu. Kalau Mas Ruli romantis nggak sih orangnya? Ya, iya. Begitulah. Ceritain dikit. Romantisnya gimana? Romantisnya gimana tuh? Romantisnya gimana ya? Suka bilang I love you nggak? Ya, itu mah kebanyakannya bercanda deh. Justru kita untuk romantis itu kan karena saya sering godain jadi dia demen gitu. Godain, kalau godain gimana kalau godain? Ya, saya cubit-cubit. Dicolek-colek lagi masak, lagi apa gitu. Colek supir angkot kali ya, colek-colek. Tante Widiawati punya komentar nggak tentang pasangan ini? Ini tadi ketika saya mendengar apa yang mereka cerita gitu, saya lalu flashback pada apa yang saya rasakan. Dia bilang dia bercanda, itu juga yang saya rasakan. Dia bilang dia suka nyubit istrinya. Om Sofan juga suka gitu sama saya. Gitu. Nggak benar Bu, dia juga seneng banget. Ternyata istri-istri itu seneng dicubit ya. Iya kadang-kadang. Berarti saya kadang suka gini, cubit.
aduh sakit, tak kalau saya udah nggak bisa nyubit lagi kamu nyesel. Tapi ternyata sekarang dia nggak ada. Gitu loh. Mulai ntar malam istri saya mau saya cubitin. Sama deh. Sama kita cocok. Siap-siap mah di rumah, siap-siap. Maaf Pak Ustadz ya, maaf. Saya latihan. Kirain mau ngapain? Ya latihan dulu Pak Ustadz. Ya latihan kan nyubitnya gitu. Iya. Ete kelainan juga berarti. Iya masa Baru tahu. Anak saya ada. Oh canda tawa itu penting ya. Bercanda-bercanda saya kecil, nggak katakan romantisme. bahwa itu penting, tapi itulah yang kita lakukan gitu ya. Jadi apa yang dikatakan sama mbaknya bahwa dia ikhlas, sabar ya. Saya kira itulah hidup ya. Kita harus apa adanya ya. Karena kalau kita bicara kepuasan nggak akan ada puasnya, betul nggak sih? Iya. Jadi kita terima aja apa. Jadi ini si suami menerima apa adanya, istri. Itu juga yang saya alami. Jadi apa yang mereka ini sama gitu loh dengan yang saya rasakan. Jadi ikhlas saja, jalani hidup apa adanya. Saya juga suami juga gitu. Kita nggak pernah ngoyo. Jadi ya sudah, semua berjalan aja. Karena kita percaya ya rizki itu Allah yang memberi. Jadi menerima apa adanya. Pemirsa, barangkali di antara pemirsa ngelihat pasangan ini dan Tante Wit dengan almarhum Om Sofyan merasa kok saya tidak sebahagia mereka ya. Insya Allah doa kita semua buat pemirsa, mudah-mudahan rumah tangganya diberi kesempatan oleh Allah untuk diperbaiki. Nah pas banget kalau kita ngomong tentang doa di segmen terakhir. Abis ini kita akan doa bareng-bareng semua yang ada di sini, pemirsa di rumah juga apa aja bisa dipanjatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala bareng sama kita di sini, di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, sekarang kita pengen dengar lagi dari Mbak Rahma dan Mas Ruli tentang harapan mereka berdua ya Pak. Mbak Rahma, apa sih harapan ke depan sama Mas Ruli? Harapan saya ke depan, saya pingin tuh Ayu tuh, saya nggak muluk-muluk deh, Ayu bisa seperti orang normal gimana-gimana, enggak. Saya berharap Ayu bisa mandiri aja seperti orang tua saya berharap ke saya, itu aja. Gitu. Jadi udah, yang penting saya mau didik dia untuk mandiri. Dia berharap lagi rumah tangganya langgeng sampai nanti, gitu, sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Ya berharap lagi punya rumah, pergi haji, itu aja. Amin. Kalau ada rezeki yang apa dirasa paling besar nggak saat ini? Rizki yang paling besar Ya dirasa saat ini yang Kalau rezeki yang paling besar itu bagi saya rumah tangga yang langgeng itu sudah sangat besar. Karena kan kita banyak dengar di mana-mana rumah tangga teman-teman kami gitu, banyak berantakan lah. Ini anugerah yang cukup besar. Pokoknya dalam kehidupan kita santai-santai aja, udah tenang aja deh Pak Ustadz, gitu aja. Nggak sering berantem, nggak sering cekcok juga, itu suatu nggak apa. yang besar bagi Kayak air mengalir aja kita berjalan. malu kita dengernya. Perlu dicontoh mereka. Perlu dicontoh. Iya, kami udah 8 tahun, alhamdulillah nggak pernah berantem sampai pulang, gimana enggak. Atau sampai masalah melibatkan orang tua juga tidak. Sampai kami ke orang tua gitu nggak ada ya? Iya nggak ada, alhamdulillah. Pokok kami ngejalanin dari Ayu lahir berdua aja di rumah. Ngedidik Ayu berdua aja. Ke rumah sakit pun kemana pun berdua. Kami nggak ngelibatin orang normal gitu-gitu untuk membantu saudara gitu. Pokok kita aja jalan. Semua kita yang kita jalanin berdua. luar biasa. Ruli, tadi kan saya cerita ngasih hadiah 2 tahun tuh ya. Iya Pak. Jadi, cuman yang setahunnya dari ente. Siap. Jadi patungan sama aneh. Kita kan masih ngontrak. Sebulannya berapa dah? 400. Belum 400. Jadi saya bilang sama dia, udah ya nggak usah mikirin kontrakan, pikirin buat Ayu aja. Karena kontrakannya nanti 2 tahun kita yang bayar. Siap. Ente setahun, aneh setahun. Siap. Salama. Insya Allah. Kalau memuaskan tuh kita tambah. Insya Allah ya, bisa punya rumah sendiri ya. Amin. Mau tahu nggak caranya supaya punya rumah sendiri? Gimana Pak Ustadz? Gini, saya kan sama Denny udah ngasih 2 tahun tuh ya. Iya. Insya Allah dimukakan tuh ya. Iya. Nah, nanti jatah ngontrak setahun kasih sama temen yang susah.
Iya. Bilang sama dia, nanti kamu setelah saya setahun, kamu tinggal di rumah saya. Iya. Nah dengan begitu Rul, nanti Ruli bisa punya rumah sendiri. Amin. Insyaallah. Subhanallah. Insya Allah. Kan jatah 2 tahun tadi tuh. Iya. Iya, Pak Ustadz. Setahun pakai, setahun lagi kasih sama orang. Tapi menjelang setahun itu dari sekarang udah ngasih tahu ke teman yang susah. Nanti tahun depan kamu tinggal di kontrakan saya karena udah dibayar sama Denny Cagur. Iya. Iya. Insya Allah ya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Tante ada pesan nggak buat ibu-ibu muda nih? Waduh, kalau ditanya Ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda. Enggak lah, masih muda insya Allah. saya nggak pernah punya pesan apa-apa. Gitu ya. Iya. Natural aja ya. Natural aja seperti apa tadi mereka bilang, jalani segala sesuatu. Pengen yang tante, penting tuh air gitu ya. kayak air. Ya tadi ikhlas, jalani Sabar. segala sesuatu dengan yang penting di sini ya niat kita selalu berbuat baik. Insya Allah kita akan diberikan baik juga. Iya, iya. Memberikan yang terbaik buat pasangan ya. Oh iya, untuk mereka ini yang masih punya pasangan ya. Iya. Sebagaimana Oke. laki-laki yang pengen pasangannya, istrinya soleha, tentu istri juga kepengen ya, suaminya juga Yang soleh. yang soleh. Insya Allah pemirsa, ayo mari kita berdoa. Amin. Ayo mari pemirsa, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Salawat pemirsa. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Allahumma sholli. Silakan pemirsa berdoa, kami aminkan dari sini. Silakan. Ya Allah, jutaan dari hamba-hambamu saat ini sedang berdoa dengan doanya masing-masing. Ada yang lagi melawan kankernya, lagi melawan tumornya, lagi risau dengan keadaan dirinya. Bahagiakan hatinya, kuatkan mentalnya. Ada engkau yang ada selalu di sampingnya. Ada yang sedang berdoa rumah tangganya, ya Allah, di ambang perceraian, kehancuran. Kau masuk ke dia ya Allah. Kau rekatkan lagi hubungan yang dulu bersatu. Kau lebih lagi harmoniskan daripada sebelumnya ya Allah. Ada juga yang berdoa agar sekolahnya, kuliahnya lancar. Engkau berikan apa yang diminta ya Allah. Ada yang berdoa kepengen anak turunan. Ada yang berdoa kepengen jodoh. Ada yang berdoa pengen pekerjaan, usaha. Ada yang pengen cucu, anak mantunya sudah menikah tapi belum punya anak. Ada juga seperti Ruli Rahma yang berdoa supaya bisa punya rumah, bisa pergi haji. Ananda Ayu bisa mandiri. Kita juga berdoa buat Om Sofyan, mudah-mudahan di alamnya sana Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan ampunan, Allah persatukan nanti satu surga bersama Tantowi. Mudah-mudahan kita semua pemirsa disayang oleh Allah. Selamat doa belum dikabulkan olehmu ya Rabb. Jadikan baik sangka menjadi pakaian kami, sabar menjadi pakaian kami, dan istiqomah juga menjadi pakaian kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna al-muslimin. Berikan berkahmu untuk Antv dan seluruh keluarga besar ya Allah, yang menjadi jalan kami bisa berdoa di setiap segmen ujung chattingnya dan wisata hati yang pagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kabul ya Den ya? Amin ya Allah. Yang belum ke doa, Allah tahu deh. Insyaallah Allah sahabat semuanya. Semuanya dikabulin. Amin ya rabbal alamin. Untuk pemirsa, kita mau kasih tahu karena selain chatting dengan YM, Antv juga punya tayangan program baru yang memberikan inspirasi kehidupan, yaitu Perempuan Hebat. Perempuan Hebat tayang setiap hari Senin dan Selasa jam 7.30 sampai jam 8 pagi. Tuh, tonton juga seru tuh Posta. Siap. Ya. Nah, tadi kita dengar 2 kata yang sering diucapkan sama Mas Ruli, anugerah-anugerah. Nah, nanti di akhir ini saya dan Toto akan nyanyi lagu Anugerah Terindah Yang Pernah Kau Miliki. Lagunya Salon Seven. Oke, terima kasih buat tamu-tamu kita. Makasih Tante. Makasih tepuk tangan tamu-tamu yang luar biasa. Saya Denny Cagur dan Yusuf Mansur. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anugerah terindah yang pernah kau miliki buat pasangan-pasangan kita yang luar biasa. Asik.
Saweran. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di matamu, warna-warna indahmu, menatap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sifatmu dan selalu redakan